Legenda Timnas soroti peluang Shin Tae-yong ukir sejarah bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tampil mengesankan di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Kemenangan tersebut membuka peluang bagi Shin Tae-yong untuk mengukir sejarah baru bersama skuad Garuda, dan hal itu menjadi sorotan bagi legenda Timnas Indonesia, Tristan Gonzalez. Kemenangan tersebut mengantar tim besutan Shin Tae-yong ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase ini, Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina. Sesuai jadwal, Indonesia akan melakoni laga pembuka melawan Irak pada 16 November. Menariknya, jika menang melawan Irak, Shin Tae-yong akan menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Berdasarkan statistik, dari total 6 pertemuan dengan Irak, Garuda hanya mampu bermain imbang 1 kali dan 5 lainnya berakhir dengan kekalahan. Belum ada pelatih Timnas Indonesia yang mampu mengantar Indonesia mengalahkan Irak. Artinya, Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang membawa Indonesia mengalahkan Irak. Pelatih asal Korea Selatan itu tampaknya juga berambisi untuk menorehkan rekor tersebut. Baru-baru bahkan dikabarkan Shin Tae-yong mengirim tim analis ke Yordania untuk menyaksikan laga persahabatan antara Yordania versus Irak yang digelar 17 Oktober lalu. Pemain naturalisasi, Tristan Gonzalez menyebut bahwa level Timnas Indonesia sekarang sudah jauh meningkat dibanding beberapa tahun yang lalu. Level Timnas Garuda telah meningkat, level perma terbaik Timnas akan kita lihat di era sekarang, tulis Gonzalez di story IG pribadinya. Pemain kelahiran Uruguay itu juga menyebut bahwa pelatih Shin Tae-yong akan mencipta sejarah baru bagi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas sekarang, dia pelatih hebat, pelatih kelas Eropa, jadi jangan ragu, Timnas akan cetak sejarah, tegasnya. Media Vietnam kritik keputusan FIFA yang merugikan Timnas Indonesia. Publik Vietnam bereaksi terhadap keputusan FIFA yang dianggap merugikan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Timnas Indonesia di kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Vietnam. Pasalnya, Timnas Indonesia menjadi satu lawan yang harus dihadapi Vietnam usai keduanya tergabung di grup F bersama Irak dan Filipina. Dua pertandingan awal babak penyisihan grup digelar pada November 2023 mendatang, termasuk skuad Garuda yang bakal melakoni 2 laga tandang. Awalnya, 2 laga Timnas Indonesia itu terbagi menjadi laga tandang melawan Irak dan kandang menjamu Filipina di Jakarta. Akan tetapi, perubahan terjadi karena keputusan FIFA yang membuat anak asuh Shin Tae-yong harus melakoni 2 laga tandang ke Irak dan Filipina. Status tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia menjadi alasannya. Hal ini sebenarnya tak masalah bagi publik tanah air. Namun justru masyarakat asing yang memusingkannya, publik Vietnam salah satunya yang mengkritik keputusan FIFA tersebut. Melalui salah satu media lokal ternamanya, Sohaven, publik Vietnam merasa keputusan FIFA merugikan Indonesia karena mepet waktu. Hanya berselang 2 pekan sebelum Timnas Indonesia memulai perjalanan di kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026. Media ini juga menyoroti kesempatan skuad Garuda mencuri 3 poin, Irak tentu lawan yang kuat sementara Filipina masih bisa diatasi. Namun, karena perubahan status kandang menjadi tandang bakal memberi kesulitan tersendiri untuk anak asuh Shin Tae-yong. Apalagi Filipina menggunakan rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial, Manila, tempat digelarnya pertandingan nanti. Keputusan FIFA membuat lawan Vietnam dalam posisi yang tidak menguntungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Sohaven. Rencana awal, tim Indonesia akan menjalani 1 laga tandang dan 1 laga kandang pada laga seri pertama babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Jika laga tandang melawan Irak diperkirakan akan sangat sulit, maka menyambut Filipina dianggap sebagai peluang bagi Indonesia untuk meraih ketiga poin tersebut.
Namun rangkaian pertandingan FIFA Day pada bulan November ini bertepatan dengan saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke Irak pada 16 November, 5 hari berselang terbang ke Filipina yakni pada 21 November mendatang. Kemenangan tentu menjadi harga mati, pembuktian skuad Garuda yang digadang-gadang sebagai tim terbaik di masa sekarang. Pelatih Jepang sebut timnas Indonesia jauh lebih kuat ketimbang peringkat FIFA yang dihuni saat ini. Timnas Indonesia dinilai jauh lebih kuat ketimbang peringkat FIFA yang dihuni saat ini. Penilaian tersebut disampaikan oleh pelatih Jepang. Menurutnya, saat ini pasukan Shin Tae-yong telah mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya. Sejumlah nama pemain naturalisasi yang ikut bergabung menjadi salah satu faktor utama. Tak heran, Hajime Moriyasu menilai timnas Indonesia bermain lebih bagus dari sebelumnya. Mereka bahkan menilai permainan skuad Garuda saat ini tidak sesuai dengan peringkat Indonesia yang berada di posisi 147 FIFA. Ranking 147 FIFA untuk Indonesia pada saat ini tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan tim besutan Shin Tae-yong, demikian kata pelatih Jepang. Hajime Tomiyasu menggarisbawahi bagaimana Shin Tae-yong mengubah timnas Indonesia menjadi jauh berkualitas. Yang paling disoroti adalah kemampuan sang pelatih asal Korea Selatan menemukan bakat-bakat muda yang kini sukses menjadi andalan di tim senior. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar belakangan ini berkat kehadiran banyaknya pemain muda yang berkualitas, tambah Tomiyasu. Sebagai catatan, timnas Indonesia saat ini tengah menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot dan rekan-rekan tergabung di grup F bersama Vietnam, Filipina dan Irak. Timnas Indonesia wajib waspada, Irak punya puluhan pemain yang berkarier di benua Eropa. Timnas Irak yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa saja diperkuat oleh 22 pemain yang tampil di benua Eropa. Jumlah tersebut mengacu pada daftar pemain yang sempat menerima panggilan ke skuad timnas Irak sepanjang tahun 2023. Pelatih Irak, Yesus Casa sejauh ini sudah melakoni beberapa turnamen seperti Kings Cup 2023, Arabia Gulf Cup 2023, dan Jordan International Tournament 2023. Sejauh ini, berdasarkan daftar pemanggilan sejak 2023, ada 22 nama pemain timnas Irak yang saat ini berkarier di benua Eropa.